Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my class with me Mrs. Windy. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris kelas 9 semester 2 ya. Kalian bisa lihat chapter 7 about Sangkuriang on your textbook. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama untuk mendengarkan sebuah cerita, yang kedua untuk membaca sebuah cerita untuk diri kita, yang ketiga membaca cerita untuk orang lain, dan yang keempat untuk mendapatkan pesan moral dari cerita tersebut. Susunan dalam naratif teks atau biasanya disebut struktur teks terdiri dari 3, yaitu orientation atau pembuka. Biasanya di sini dikenalkan tempat dan karakter-karakternya. Kemudian yang kedua yaitu complication atau di mana ceritanya sudah mengalami krisis atau klimaks atau puncak masalah. Kemudian reorientation yaitu penutup dari sebuah cerita. Dan jangan lupa dalam naratif teks biasanya terdapat moral value atau pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas di buku paket kalian halaman 133 ada 12 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa Dayang Sumbi? Jawabannya adalah Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess, yang artinya Dayang Sumbi adalah princess atau ratu yang cantik dan baik hati. Nomor 2, who was Tumang? Siapa Tumang? Tumang is Dayang Sumbi's husband. Jadi Tumang adalah suaminya Dayang Sumbi. Why did Dayang Sumbi marry him? Kenapa Dayang Sumbi menikahinya? Because she had promised to do that. Ya, karena diceritakan mau menikahinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Tumang itu manusia atau anjing? Ya, jawabannya dia adalah manusia. Kemudian yang keempat, apa yang Sangkuriang ketahui tentang Tumang? Ya, jawabannya adalah it's only a dog, karena si Sangkuriang taunya hanya anjing. Untuk pertanyaan yang kelima, suatu hari Sangkuriang membunuh Tumang. Apakah dia membunuhnya karena dia adalah anak yang tidak baik kepada ayahnya? Ternyata tentu no, he did not. Why did he kill him? Mengapa dia membunuhnya? He killed him because he didn't want to disappoint his mother. Dia membunuh Tumang karena si Sangkuriang tidak ingin mengecewakan ibunya ya, karena ibunya meminta hati dari rusa. Karena Sangkuriang takut ibunya kecewa, akhirnya dibawakanlah hati si Tumang. Oke, lanjut ke nomor 6. Jika kamu jadi Dayang Sumbi, apakah kamu akan menceritakan kepada Sangkuriang kebenarannya, ataukah kamu akan menyimpan rahasia itu? Explain your answer. Tentukan jawabanmu dan jelaskan. Tentu I would tell him the truth. Lebih baik menjelaskan kebenarannya. Begitu ya. Untuk yang nomor 7, apa yang terjadi kepada Sangkuriang setelah dia membunuh Tumang? Jawabannya adalah he was hit by his mother on his forehead, gitu ya. Jadi dia dipukul oleh ibunya di jidatnya, gitu ya. Oke, untuk nomor 8, ketika Sangkuriang melihat Dayang Sumbi, dia melamar untuk menikah dengannya. Apakah dia anak yang jahat? Tentu jawabannya yes, he was. Why did he want to marry her? Kenapa dia ingin menikahi ibunya? Karena Dayang Sumbi was granted internal youth by the god. Karena Dayang Sumbi is very beautiful. Untuk pertanyaan nomor 9, mengapa Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membangun danau dan perahunya dalam semalam? Jawabannya because he did not want to marry him ya, karena dia tidak mau menikah dengannya. Untuk nomor 10, mengapa Sangkuriang tidak bisa menyelesaikan perahunya? Ya, karena Dayang Sumbi meminta orang-orang di desa untuk membakar kayu sehingga ada percikan api dan cahaya yang membuat para ayam jantan berkokok. Untuk yang nomor 11, mengapa perahunya terbalik gitu ya? Jawabannya it was kicked by Sangkuriang, karena ditendang oleh Sangkuriang. Untuk yang nomor 12, apa yang bisa kita pelajari dari cerita di atas? Ya, jawabannya yang betul ada yang C. You should not hide the truth. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham semuanya? That's good.
Oke students, for this part fill in the blank spaces, kalian bisa lihat jawabannya dan mencocokkan dengan punya kalian. Apakah punya kalian sudah benar semua? That's nice. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang pertama beautiful artinya cantik, sadly artinya sedihnya, kemudian waving itu artinya menenun ya anak-anak ya. Untuk yang nomor 4, one day, suatu hari. Nomor 5 male itu laki-laki, kemudian nomor 6 tool itu peralatan, nomor 7 married menikah, nomor 8 man laki-laki, nomor 9 witch itu penyihir, nomor 10 turn berubah ya, nomor 11 son anak laki-laki, nomor 12 father ayah, 13 whenever kapanpun, 14 sangkuriang, dan yang nomor 15 woods artinya hutan. Untuk paragraf 2, just do the same thing with paragraph 1 ya. Kalian bisa mencocokkan seperti kalian mencocokkan di paragraf 1. Untuk paragraf 3, 4, dan 5 kalian bisa mencocokkan jawaban seperti yang ada di slide ya. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu reflecting, kalian bisa menuliskan apa aja kata baru yang dapat kalian peroleh dari bacaan sangkuriang. Yang kedua, karakter apa aja yang kalian pelajari dari sangkuriang, dan yang ketiga karakter apa yang kalian pelajari dari Bayang Sumbi. Okay, I think that's it. Thanks for watching. See you on my next channel.